berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menembus langit ketujuh sampai ke Baitul Ma'mur, malaikat Jibril udah nggak bisa naik lagi. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berjalan sendiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menegur Jibril, sama-sama dari bumi, kenapa berhenti? Jawab Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada di antara kita para malaikat kecuali ada batasnya derajatnya, wahai Muhammad. Ya, ini batas derajatku. Seandainya aku menambahi 1 senti aja naik daripada pangkatku, aku akan terbakar dengan cahaya Allah. Nggak berani. Yang tidak terbatas derajatnya hanya engkau, wahai Muhammad. Berjalan Nabi Muhammad SAW. Aneh yang dilihat oleh Nabi, malaikat udah berhenti, tapi di situ Nabi melihat ada seperti kumpulan. Heran, ini kumpulan malaikat, nggak mungkin, rajanya malaikat aja berhenti. Ini kumpulan jin, apalagi nggak mungkin. Kenapa? Jin di bawahnya malaikat derajatnya. Kumpulan manusia, apa iya? Tanya, mereka menjawab, kita manusia, tapi yang mempunyai 3 sifat. Ini bawa pulang nanti. 3 sifat ini yang menghantarkan dia ke makom yang sangat tinggi di sisi Allah. Yang pertama, rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bidzikrillah. Pertama, yaitu seseorang yang dulu di dunia lidahnya selalu sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Anda ini kalau zikir jangan tunggu di masjid, jangan tunggu malam Selasa. Berzikir itu nggak ada batasnya, di mana aja. Anda naik sepeda motor, zikir, astagfirullah misalnya, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Anda pegang mobil bisa berzikir, daripada nganggur, daripada nyedot rokok, zikir. Di dalam pasar berzikir, di kantor berzikir, ibu-ibu masak di dapur sambil zikir, menggoreng berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Wah, lezat makanannya. Yang pertama adalah orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah. Nabi SAW menggambarkan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang lupa kepada Allah itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Beda jelas nggak orang yang hidup dengan yang mati? Kalau nggak beda, kita sama matinya berarti. Orang yang hidup punya mata, orang yang mati punya mata, tapi matanya orang yang mati nggak ngelihat. Orang yang hidup punya telinga, kita panggil dia menoleh. Orang yang mati juga punya telinga, kita panggil diem aja dia. Orang yang hidup kita tuntun jalan dia kakinya, orang yang mati kita tuntun tetap aja dia diem. Beda kan? Perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, orang yang lupa kepada Allah, sama dengan perbedaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Saya mau tanya, ada perempuan kurang cantik tapi hidup, ada perempuan cantik luar biasa tapi mati, milih mana? Mau dikawinkan perempuan cantik mati?
Karena itu lihat dulu, jangan hanya lihat rupa. Wah, ini cantik, tapi dia orang lupa, nggak mau, nggak bisa ngaji, nyanyi terus. Jangan mau, mayit. Perempuan juga begitu. Kelihatan laki-laki yang tampan dia, tapi dia nggak bisa ngaji. Jangan mau, mayit. Jadi kuntilanak ente dikawin sama mayit. Yang pertama, orang yang di atas daunnya lisannya selalu bergerak karena zikir kepada Allah. Yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung dengan masjid, rindu selalu dengan masjid, cinta dengan masjid. Artinya dia menjaga sholat 5 waktu di masjid, sholat Jum'ah di masjid, iktikaf di masjid. Pulang di rumah bingung, ini udah waktu hampir zuhur ya, siap-siap mau berangkat ke masjid. Ya Allah, ini hampir subuh jam 3, wudu dia berangkat ke masjid. Begitu, sehingga saat-saatnya banyak ada di masjid Allah. Ini orang istimewa ini. Kalau kita kan enggak ya. Di toko yang lebih banyak, di masjid jarang. Jumat itu pun tunggu qomat baru berangkat. Kalau kita bukan rajulun qalbuhu bil masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bid-dukkan, bis-suq. Cinta dengan masjid. Alladzi ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang ketiga, ini penting. Wa rajulun lam yastasibba liwalidayh. Orang yang belum pernah dia berbuat satu perbuatan atau berkata satu perkataan yang membuat orang tuanya mencaci dia atau marah kepada dia. Bahasanya selalu indah, nggak pernah tersinggung orang tuanya, nggak pernah kurang ajar, sikapnya selalu hormat sama orang tuanya. Ini orang yang tinggi pangkatnya. Karena itu, kalau masih punya orang tua, hormati orang tuanya, ayah dan ibu kamu. Birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma ila akhiril ayat. Anda kalau mau haji berapa ongkosnya? Puluhan juta, saudara. Kemudian risikonya pesawatnya ada konsleting, hangus inti. Pisah dari keluarga berpuluh-puluh hari. Hidup jauh daripada sanak keluarga, ada di negeri orang. Tujuannya di sana untuk tawaf di Ka'bah, mencium Hajar Aswad, pergi ke Arafah dan seterusnya amal haji. Di rumah Anda ada yang jika Anda pandang dengan rasa hormat lebih utama daripada Anda melihat Ka'bah. Di rumah Anda ada satu amalan jika Anda cium tangannya, dahinya lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Ayah dan ibu Anda, saudara. 1000 kali Anda haji, tapi kalau Anda tidak bisa mendapatkan ridho ayah dan ibu Anda masuk neraka, saudara. Karena itu jangan main-main ini ayah dan ibu. Kalau Anda masih dapat menyaksikan, masih hidup di hadapan kamu, di situ ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah di ridho ayah dan ibu kamu, murka Allah di murka ayah dan ibu kamu. Jangan kamu mencari surga lewat sujud 1000 tahun sujud. Kalau orang tua tidak ridho kepada kamu, nggak diterima sujud kamu oleh Allah.
Lihat bagaimana hadis qudsi. Man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang pagi harinya dia seharusnya mendapat ridhoku, malam hari udah hatam Quran, malam hari tahajud, malam hari qiyamul lail, pagi semestinya mendapat ridhoku tapi membuat marah orang tuanya, aku Allah marah kepada dia, enggak ridho kepada dia. Allah enggak butuh ibadah kita, saudara, tapi orang tua mengharapkan baktinya kita. Hati-hati jangan sampai dikecewakan. Cari ridho ayah dan ibu dengan catatan bukan dalam maksiat kepada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika wa in jahadaka ala an tusyrika fala tuti'huma. Maka jangan, kalau orang tua kamu berusaha untuk kamu menjadi orang musyrik, jangan sekali-kali kamu taat kepada dia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Diceritakan di zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi. Adakah keutamaan yang lebih daripada menjadi sahabatnya Rasulullah? Jadi sahabatnya guru Bahit aja bangga kok, apalagi dari sahabatnya Nabi. Jadi sahabatnya Ustadz Taufik aja banyak yang bangga, apalagi jadi sahabatnya Muhammad Rasulullah. Ada yang lebih utama menjadi sahabat daripada sahabatnya Nabi. Karena itu cintai sahabat Rasulullah, jangan ada yang membenci sahabat Nabi. Malu kita sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau kita tanya, siapa yang lebih utama? Yang orang manusia yang paling utama siapa? Pasti mereka menjawab murid-muridnya Moses. Siapa Moses? Musa. Kalau kita tanya orang-orang Nasara, orang Nasara, siapa orang yang paling mulia setelah Yesus? Murid-muridnya Yesus. Masa umat Muhammad kalau ditanya siapa orang yang paling jahat? Murid-muridnya Nabi Muhammad. Gila nggak kira-kira? Manusia yang termulia setelah Muhammad Rasulullah dan keluarganya adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah ikut campur. Sahabat ada yang salah, inti juga lebih salah dari sahabat. Inti ilmunya nggak ada, inti ibadahnya korat karit, inti nggak sholat Jum'ah, inti nggak baca hadis, inti nggak ngerti ayat Al-Quran, nggak usah inti bahas sahabat. Lihat kekurangan kamu, lihat kekurangan anak kamu, lihat kekurangan putri-putri kamu, lihat kekurangan daripada keluarganya kamu. Malu sama diri kamu. Jangan pandai mengkritik orang-orang yang mulia, tapi Anda menjadi orang yang hina. Seorang sahabat namanya Alqamah. Ini Alqamah, kalau ibadahnya saudara, wah, nggak kalah dengan yang lainnya. Tidak ada majelis Nabi kecuali hadir dia. Sholat 5 waktu di belakang Nabi, sehingga nggak pernah absen itu Alqamah di majelisnya Rasulullah. Karena itu ketika Alqamah tidak menghadiri beberapa hari majelisnya Nabi, orang tanya-tanya, di mana itu orang? Kenapa keadaan itu orang? Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kemudian akhirnya mereka datang ke rumah Alqamah. Mungkin sakit, dilihat benar sakit, ternyata sakitnya parah saudara. Ini Alqamah udah nafasnya berat, nggak sadarkan diri udah. Kira-kira kalau orang mau mati yang ditunggu apa? Orang mau nazak mau mati, dikasih duit 1 triliun nggak seneng dia. Ini mobil Mercy, nggak tertarik. Dibawakan perempuan yang cantik, mau kamu saya kawinkan gini, nggak nafsu. Orang kalau mau mati yang diharapkan
mati husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Dituntun ini Alqamah oleh temannya mengucapkan la ilaha illallah. Lidah Alqamah kaku, tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Kaget teman-temannya, ya Allah, prihatin ya. Kenapa begini Alqamah? Lapor sama Nabi. Ketika Nabi dikasih kabar, datang Nabi. Dilihat Alqamah semakin parah, udah mengkaku badannya, membiru warnanya. Dituntun langsung oleh Nabi, la ilaha illallah. Alqamah nggak bisa mengucapkan itu. Kaget Rasulullah. Dipanggil istri Alqamah, wahai istri Alqamah, kenapa suami kamu gini? Tidak dapat mengucapkan Alqamah, tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya. Nggak tahu ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Apa sih amalnya Alqamah? Apa sih perbuatannya Alqamah? Alqamah sebagaimana dikenal manusia kan selalu hadir di tempat di majelis Anda. Sholat sunnahnya juga banyak, puasa sunnahnya juga banyak, dzikirnya juga banyak. Yang aku tanya bukan amal kebaikannya, aku udah tahu, orang udah kenal. Apa perbuatan salahnya dia? Istri Alqamah mencari-cari. Kalau zina nggak pernah, minum khamr nggak pernah, judi nggak pernah, nipu nggak pernah, renten nggak pernah, nggak ada. Oh, ada satu ya Rasulullah. Apa wahai ibu Alqamah? Mungkin ya Rasulullah, ini kesalahan Alqamah. Dia nggak akur sama ibunya. Dia tidak akur sama ibunya. Mana ibunya? Ibunya nggak mau tinggal sama Alqamah, sakit hati, dia keluar, tinggal ada di pinggiran kota. Panggil dua sahabat Nabi, kalau nggak salah Sayyidina Ali dan Bilal. Ali dan Bilal, cari ya rumah ibu Alqamah, sampaikan aku Nabi ada perlu sama dia. Aku tunggu kedatangannya. Jika dia tidak berkenan, aku yang akan datang menghadap dia. Ternyata ibu Alqamah tinggal ada di rumah gubuk. Diketok pintunya, dibuka, ada sahabat Nabi Sayyidina Ali dan Bilal. Kenapa sahabat datang ke rumahku? Pasti ada kejadian yang luar biasa. Ada apa ini? Nabi ada perlu dengan anda ibu Alqamah. Jika anda berkenan ditunggu, jika tidak Nabi datang kepada anda. Jangan aku aja yang datang kepada Nabi. Berjalan ibu Alqamah yang sudah tua dengan pakai tongkat bertatah-tatih sehingga menghadap kepada Rasulullah. Kamu ibu Alqamah? Benar ya Rasulullah. Ibu Alqamah, anak anda sakit ini keras, yang dibutuhkan dia mati husnul khatimah. Udah aku tuntun mengucapkan la ilaha illallah, ternyata tidak dapat menirukan. Bukan karena zina, bukan karena minum khamr, bukan karena perbuatan dosa-dosa yang lainnya, hanya karena kamu tidak ridho kepadanya, hanya karena kamu marah kepadanya. Sekarang maafkan kesalahan anakmu, ridhoi anakmu sekarang, supaya dapat mengucapkan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ibu Alqamah bercerita, ya Rasulullah, aku ibunya Alqamah, di perutku 9 bulan lebih Alqamah tinggal. Aku yang melahirkan Alqamah dengan susah payah, sekalipun aku harus menangis dan menumpahkan darah ketika lahir Alqamah, aku tersenyum menyambutnya. Tugasku tidak selesai, aku merawat Alqamah, menyusui Alqamah. Alqamah kencing dan berak, aku yang mensucikan. Pakaian Alqamah, aku yang menyucikan. Aku yang memasakkan untuk Alqamah, aku yang menyuapi Alqamah. Alqamah, aku juga membiayai untuk pendidikannya.
Tapi ternyata Alqamah setelah kawin mendapatkan perempuan yang cantik, yang muda, lupa dengan ibunya yang sudah tua. Berkata-kata dengan kata-kata rayuan terhadap istrinya, kata-kata yang halus terhadap istrinya, tapi membentak-bentak terhadap ibunya ya Rasulullah. Memperlakukan istrinya bagaikan ratu, tapi ibunya seperti pembantu. Memanjakan istrinya, tapi memperbudak ibunya. Istri tidur di kamar ber-AC, ibu tidur di atas tikar. Yang memasak ibu, yang menata makanan ibu, yang makan dia bersama istrinya. Jika mau keluar dia bersama istrinya, ibunya suruh merawat anak-anaknya. Menangis Rasulullah. Begitu besar pengorbanan ibu, begitu gampang anak melupakan kasih sayang ibu. Sahabat, siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya masuk neraka Allah, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, maafkan anak anda wahai ibu Alqamah, kasihan. Ya Rasulullah, aku masih mengingat bagaimana Alqamah suaranya menjerit-jerit membela istrinya, memarahi aku. Matanya melotot marah kepada aku. Aku sakit ya Rasulullah hatiku. Ibu Alqamah, kasihan anak anda, aku masih belum bisa melupakan itu. Akhirnya Nabi SAW membuat satu cara untuk memancing kasih sayangnya ibu ini terhadap anak. Sahabat, karena ibu Alqamah udah gak bisa memaafkan Alqamah, dan kasihan Alqamah terus menderita seperti begini, kumpulkan kayu bakar, kumpulkan kayu bakar. Jika sudah terkumpul kayu bakar, siramkan minyak, bakar itu kayu. Jika api membara, lemparkan Alqamah di tengah kobaran api. Kaget ibu Alqamah kaget, mau diapakan anakku ya Rasulullah? Mau aku bakar. Mana mungkin ya Rasulullah, anakku dibakar di hadapanku. Mana mungkin ya Rasulullah, duri menusuk kulit anakku, aku merasakan sakitnya. Jeritan anakku seperti melukai hatiku. Jangan ya Rasulullah, jangan. Wahai ibu Alqamah, kalau anda tidak memaafkan saat ini, api neraka sudah siap akan membakar anakmu. Terbuka hati ibu Alqamah. Ya Rasulullah, aku sadar sekarang. Aku maafkan Alqamah, aku ridhai Alqamah, aku ampuni Alqamah. Sahabat, lihat bagaimana Alqamah. Ternyata Alqamah dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya. Karena itu, sekali lagi, jangan anda menjadi orang yang banyak ibadah kepada Allah tapi anda durhaka terhadap ayah dan ibu anda. Demi Allah, itu semuanya tidak menjadikan anda bisa mati husnul khatimah. Baktilah kepada ayah dan ibu anda, pumpung-pumpung mereka masih ada di hadapan anda, saudara-saudara. Didiklah anak anda untuk bisa menyaksikan anda bagaimana bersikap terhadap ayah dan ibu anda. Maka nanti anak anda akan bersikap demikian juga terhadap anda. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baktilah terhadap ayah dan ibu kamu. Anak kamu yang menyaksikan itu akan bersikap demikian juga kepada kamu. Mereka akan berbakti kepada kamu. Tapi kalau kamu menunjukkan sikap yang tidak baik di hadapan anak kamu,